Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang... Saya menyapa kita semua, shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat yang ada di lantai 1, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan, karena kebesarannya yang dinyatakan dalam hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita pergunakan waktu ini untuk memuliakan Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, Dia yang patut disembah. Besar Allahku,
besar Allahku. Besar. Amin. Kami memuji Allahku, kami nyanyikan mengagungkan Allahku, sebab selamanya besar, selamanya selamanya ajaib. dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Nyanyikan Dia besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya Dia besar, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Ini pengakuan kami, Nyanyikan besar ini isi hati kami. Allahku, Kami luapkan di hadapan selamanya besar Engkau Allah yang besar. dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Benar Engkaulah Allah yang besar. Dan bagaimana kebesaran-Mu mewujud nyatakan, menolong kami, menyelamatkan hidup kami yang telah kami alami. Oh, sungguh kami bersuka cita, bersyukur mengalami kebesaran-Mu dalam hidup kami. Namun kami belum juga untuk menceritakan kepada sekeliling kami, untuk menyatakan bahwa Engkau Allah yang besar terhadap saudara-saudara kami dan di lingkungan kami, Bapak. Terima kasih untuk pujian yang indah ini. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau juga hadir tengah-tengah ibadah kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan di tempat ibadah kami, Bapak. Kau memberkati mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan.
para pelayan Tuhan yang ambil pelayan di pagi hari ini. Kau kuduskan layakkan kami Bapa untuk layak memuji Engkau, memanggil nama Bapa. Seluruh para pelayan Tuhan tidak terkecuali satupun. Biarlah Engkau menolong kami, melawat kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan umat-Mu, orang-orang yang mendengar baik secara YouTube Primer, juga Engkau menolong mereka. Engkau menjangkau hidup mereka Bapa. Engkau juga Allah yang hadir di tengah-tengah mereka Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami siap bersuka cita. Kami siap memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang masih tetap semangat dan ingin berdiri, dipersilahkan. Namun bagi jemaat yang tidak kuat silahkan duduk. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau tetap bersuka cita. Sebab Allah kita, Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Kita memuji Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekallah kuasa-Nya. Amat berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Kuasanya kekal. Dia Allah yang perkasa. Dia telah tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya memberikan ruang kesaksian jikalau Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, dipersilahkan untuk maju, bisa sekarang atau nanti setelah lagu pujian ini. Kita masih tetap bersuka cita pada Tuhan. Silahkan Bapak Ibu yang tidak kuat berdiri silahkan duduk, tapi yang ingin bersuka cita, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Maha Besar. On bass. Kita mau bersuka cita, Allah kita berdahsyat. Haleluya.
pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tetap membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mau bersaksi ya, keker dulu. Ya, ini saya mau menyaksikan tentang berkat Tuhan ya. Nah, saya ini punya anak namanya Ferdina, itu mamanya Abi ya, yang dulu pernah kesini. Itu kemarin itu nggak ada COVID, kesulitan ekonominya. Dia ya kerja sendirian, kerja cuma 3 hari, anaknya 4 sudah sekolah semua, SMP, terus di Marbelis itu yang tinggi sekolahnya. Tapi dia memang pandai anaknya, ada ada seperti beasiswa gitu pembayarannya. Ya setiap apa itu kesulitan keuangan pembayaran tiap bulan. Saya kadang-kadang tidak bisa bantu sepenuhnya. Tapi karena anak 4 sini juga gitu. Kemarin sempat ya kadang-kadang nyonya itu menjadi baju sandungan saya kalau saya banyak membantu dia. Tapi saya bilang kalau gitu, kalau berdoa singkat aja. Kamu kan sudah ke gereja. Kalau ada kesulitan sering dia Tuhan Yesus tolong saya. Dia enggak bayar. Ya belum bayar ujiannya yang itu yang belum bayar. Tuhan Yesus tolong saya. Pada saat itu atau besok gitu ya, dia ditolong Tuhan, dia suruh masuk sekolah. Siapa yang bayar nggak tahu. Ada yang bayar itu sekolahnya. Itu bayarnya itu kalau nggak salah dulu 1 juta, terus ada keringanan 600 sekarang di Marbelis itu. Itu sering gitu. Terus anaknya yang barusan sekolah di ATK ini kemarin juga ada COVID, jadi setahun enggak masuk, tapi kan masih harus bayar terus itu. Waktu dia minta ijazah mau masuk SD, wah itu dikenakan biaya, ya biaya gitu, biaya, terus gimana ya, tak bisa, ya gimana Bu gitu ya, terus ya cuma punya uang 550. Ya, terus ada kepala sekolah. Saya kira itu sudah lunas gitu.
Duh, kaget anak saya itu, lunas. Apanya lunas? Wong saya tahunya 550. Iya, tahu itu Ibu. Tapi yang lain kemarin sudah lunas itu. Itu kalau nggak salah hampir 2 juta lebih. Nggak tahu siapa yang bayar, ya puji Tuhan gitu. Nah, banyak kesaksian. 2 minggu yang lalu juga ada sepatu. Makanya sepatunya sekarang yang itu saya jahit semua. Sepatunya itu jebol kabel gitu. Sekolah jebol gitu. Terus minta mama, nggak punya duit ya. Nah itu. Wah, mah sepatuku jebol gimana? Anak 2 ya, Abi sama Yadi itu. Jebol semua, dipakai aja gitu. Dia bilang, Tuhan Yesus, anak saya sepatunya jebol. Cuma gitu ya. Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya uang. Tinggal ya kerja biasa. Di sekolahan dapat hadiah sepatu 2. Jadi anak 2 dapat 2. Puji Tuhan gitu. Ya gitu. Sering gitulah. Iya. Saya juga berdoa. Cuma aku bilang gitu. Anak-anak itu memang rajin di gereja. Cucu saya itu di gereja main musik dia. Saya selalu bersyukur sama Tuhan. Demikian pula kembali kepada saya. Saya juga gitu ya. Ini mungkin bersangkutan saudara-saudara sekalian. Saya ini kan burung saya banyak sekali ya. Saya kalau itu burung gitu senang sekali Bu. Senang. Saya kira ada sembuh gitu. Sembuh. Tapi saya ingat sama Tuhan. Saya ingat Tuhan. Kalau aku dapat kesenangan seperti ini kesenangan tidak menyelamatkan. Benar tidak menyelamatkan. Iya. Saya selalu ingat dengan firman Tuhan. Jadi kalau sudah gitu saya mesti menyanyi lagu-lagu mengingat firman Tuhan. Karena disitulah ada kesenangan, ada sukacita yang kekal menuju keselamatan. Sungguh saya kalau itu burung senang gitu ya. Saya merasakan kesenangan ini bukan jalan untuk menuju keselamatan. Mungkin saudara-saudara sekalian gitu ya. Apa yang ada di dunia masih di mall. Kalau tidak di mall tidak enak gitu. Senang sekali. Sementara itu hanya. Tapi kesenangan di dalam Tuhan itu. Wah, luar biasa. Saya sendiri juga ada kalau hari Minggu itu biasa-biasa. Kalau hari Minggu saya punya prinsip wajib saya. Kalau saya tidak ke gereja itu saya dosa. Waktu saya di Betania ada 2 kali. Tidak pernah saya. Sungguh saya waktu meskipun ya pertumbuhan. Kalau mau ke gereja. Saya tidak pernah absen ke gereja. Sakit prostat itu. Prostat itu loh. Tidak ada orang. Sendirian saya. Mamanya itu nyonyangku gak ada itu. Tidak tahu kemana tempoh hari kan. Sudah berapa tahun. Saya sakit prostat itu. Sampai 2 kali. Malam jam 12 jerit. Ini saya saksian kepada saudara saya Pak Tompul yang sakit kemarin barusan meninggal itu. Barusan meninggal kemarin itu, kanker itu. Sakit sekali, itu saya saksikan. Ya, ayo Bang, kalau sakit, sorry Bang ya, aku sekarang yang sehat Bang, Anda yakin. Kalau sakit Bang, pasti sakit. Pasti sakit jerat-jerat gitu. Saya juga sakit Bang, tapi sakit saya bilang gini, jam 12 malam Bang. Sakit saya, Tuhan Yesus sakit, nangis saya. Tuhan Yesus sendirian, tidak ada yang itu loh. Iya, saya sampaikan pada kemarin saya waktu pelayanan itu yang meninggal itu. Ya, Bang, cuma diganti Bang itu yang yang dengan dengan Tuhan Yesus. Jangan sakit seperti orang tidak kenal Tuhan. Yesus sakit Tuhan, nangis Bang. Saya juga nangis Bang, sakit Bang. Gitu. Ya itulah kesaksian saya. Nanti kapan-kapan tidak. Banyak kesaksian tuh. Cuma sekarang saya mohon Ibu Lucy tadi kan janji mau bersaksi. Ya. Oke, baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan itu baik ya. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Dia punya banyak cara menolong kita. Kita akan menantikan
waktunya Tuhan, waktunya yang terbaik, waktunya yang terindah. Puji Tuhan, kesaksian Pak Yefta biarlah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Jika tidak ada yang bersaksi, kita akan memberikan persembahan, namun kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih. Kami mempergunakan kesempatan ini untuk kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk kembali kemuliaan nama Tuhan, untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Supaya pelayanan ini jauh berkembang. Dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang akan memberi persembahan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Inilah yang kita rasakan. Inilah yang kita alami. Dan ini yang juga yang akan kita alami ke depan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita adalah miliknya. Karena Dia tinggal di dalam kita. Apakah setia, takkan
Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku.
menjadi seperti-Mu Yesus. Sempurna seperti Engkau Tuhan. Itulah sebenarnya yang tertinggi yang ingin Kau inginkan dari kami. Karena tanpa sempurna itu, kami tidak akan bisa bersama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu yang kekal. Bahkan di masa pengangkatan juga, jika kami tidak sempurna seperti yang Kau mau, kami juga tidak akan bisa bersama dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Walaupun seringkali pertolongan yang kami butuhkan masih pertolongan untuk diri kami sendiri. Kebutuhan kami, rumah tangga kami, banyak hal masih untuk diri kami sendiri. Terlalu jarang kami membutuhkan pertolongan untuk pertumbuhan rohani kami. Hari ini Tuhan, kami rindu firman Tuhan itu menolong kami untuk semakin dewasa rohani. Memikirkan yang lebih baik, memikirkan yang lebih mulia, memikirkan yang lebih indah, yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami mau belajar memikirkan tentang kerajaan Allah, kehendak Tuhan dalam diri kami. Karena kami tahu, tanpa kami meminta pun, Engkau sudah sangat menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk seluruh sidang jemaat yang saat ini sudah hadir. Baik yang ada di lantai 1, di lantai 2 ini. Kehadiran kami bukan karena mengisi absen kami hari ini. Karena kami rindu, kami datang. Karena panggilan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami percaya kami akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami masing-masing. Yang membuat kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan menolong kami semuanya, seluruh jemaat-Mu sepanjang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami mengizinkan Engkau Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Melembutkan hati kami, mengerjakan kami. Sehingga kami dapat merasakan kebaikan Tuhan sepanjang kami mendengarkan firman. Terima kasih, kami berdoa juga untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus yang mengendalikan hamba-Mu sepenuhnya. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu kepada Bapak Gembala, menyampaikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera, selamat pagi dan selamat hari Minggu Shalom untuk kita semuanya. Biasanya semua manusia, bukan biasanya memang pada hukumnya begitu. Semua manusia yang lahir di dunia ini menangis begitu dia lahir, selalu ditandai dengan tangisan. Selain itu merupakan bagian dari proses biologisnya dia, supaya dia bisa hidup, supaya dia organ-organ tubuhnya bisa berfungsi dengan baik. Tapi selain daripada itu, saya melihatnya sebagai seorang pendeta, setiap kali bayi lahir, dia menangis, itu merupakan sebuah informasi. Tolong, begitu ya. Namanya bayi menangis, walaupun dia tidak bilang tolong, tapi oa-nya dia itu menunjukkan bahwa dia butuh pertolongan. Dia menangis karena butuh pertolongan. Mengapa dia butuh pertolongan? Ya karena dia perlu ditolong. Amin saudara. Dia perlu ditolong. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Hanya ada 2 manusia di dunia ini yang pernah ada di dunia yang tidak menangis waktu lahir. Yang pertama itu Adam. Dan yang kedua itu Hawa. Kedua-duanya tidak menangis waktu dilahirkan, diciptakan oleh Allah. Yang satu dari debu tanah ini jadi manusia, dari debu tanah manusia ini diambillah tulang rusuknya Adam dan dijadikan manusia Hawa. Tidak menangis, mengapa? Tidak ada dosa. Mengapa tidak menangis? Belum ada dosa. Adam dan Hawa itu adalah produk dari manusia sejati.
dunia belum ada dosa. Tetapi setelah mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mulailah dia melahirkan Kain, oe, Habil, oe, Enos, oe, Sem, Ham, Yafet, oe, Stephen Manurung, oe, dan kita juga. Selamat pagi sekali lagi, shalom. Oh, saya kira bilang oe juga ya. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca firman Allah. Manusia itu butuh pertolongan karena sudah berdosa. Itu intinya. Manusia tidak perlu ditolong seperti Adam dan Hawa karena tidak berdosa. Waktu awal-awal belum berdosa. Tapi kita, orang-orang yang ada di sekitar kita butuh pertolongan. Karena dosa, garis bawahi. Karena dosa, bukan karena kurang makan, karena sakit, karena dosa. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Mulai minggu ini sampai nanti bulan Desember, firman Tuhan yang akan disampaikan di sini adalah berhubungan dengan misi kita. Berhubungan dengan memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Matius 12 ayat 9 sampai 14. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 9, jemaat dipandu Mas Sony, ayat yang ke-10 dan seterusnya. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Puji Tuhan, terus. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Manusia membutuhkan pertolongan. Manusia siapapun yang hidup di dunia ini, siapapun orangnya, orang yang terkuat, orang yang terkaya, orang yang terpintar sekalipun, semuanya membutuhkan pertolongan. Bahkan setelah dianalisa, diperiksa, diamati, manusia ini disebut sebagai makhluk sosial. Dia berbeda sekali dengan ikan mujair. Ikan mujair enggak perlu tergantung dengan temannya. Dia bisa cari sendiri makanannya. Kita berbeda, makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itu secara sosial. Tetapi peristiwa yang barusan kita baca ini, hati saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan tekankan di dalam hati saya. Untuk kita berbicara sepanjang 3 bulan ke depan ini. Berbicara tentang pertolongan kepada manusia. Pertolongan kepada orang-orang. Mengapa harus ditolong Pak Stephen? Karena manusia itu tidak mampu menolong dirinya. Itu sebabnya Yesus sendiri yang datang. Ayat yang ke-9, Yesus datang bahkan ke rumah ibadat mereka. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat mereka. Yesus yang datang bertemu, menemukan. Sebenarnya bukan hanya orang yang sakit tangannya ini, nanti saya akan jelaskan. Menemukan begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ini menjadi concern Allah. Untuk menolong manusia telah menjadi concern. Concern apa? Bahasa sederhananya apa? Menjadi fokusnya Allah. Saya ulangi, ini menjadi beban hatinya Tuhan yang paling besar. Sehingga ia sengaja datang ke bait Allah. Harusnya kalau dia mau datang menolong orang yang sakit, harusnya dia pergi ke klinik-kliniknya para tabib-tabib.
Harusnya dia datang ke tempat pengobatan atau klinik-klinik kecil pada waktu itu sudah ada. Tabib-tabib itu sudah banyak, jasa-jasa tabib. Nanti kita tahu ada dokter Lukas, tabib Lukas. Sudah ada banyak, tetapi mengapa dia datang ke sana? Karena dia tahu manusia tidak bisa menolong dirinya. Manusia tidak tahu harus bagaimana. Yang dia lihat tangannya saja yang sakit. Yang dia lihat kepalanya saja yang pusing. Yang dia tahu perutnya saja yang kembung. Tetapi di balik itu semua, Yesus melihat begitu sangat dalam bahwa kebutuhan manusia itu bukan sekedar obat paracetamol menurunkan panasnya. Kemudian memberikan penicillin, memberikan antibiotik untuk lukanya. Yang Tuhan ingin sentuh adalah jiwanya. Kok bisa Pak Stephen? Saudara baca ayat 11. Inilah gambaran dari orang-orang yang hidup. Inilah gambaran dari manusia yang membutuhkan pertolongan. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. 2 ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, ya, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, terus tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? ini perkataan dari Yesus. Orang melihat hanya sakit tangannya, mati sebelah tangannya. Tetapi Yesus memberikan satu gambaran yang sangat-sangat akurat dan sangat-sangat bagus sekali. Dia membuat satu perumpamaan. Manusia itu seperti seekor domba. Mata kita hanya melihat seperti sepintas, kita mengira masalah yang sedang kita baca ini melulu hanya masalah menyembuhkan sebelah tangan. Sehingga, tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat. Tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Itu melulu yang kita perhatikan. Tetapi yang dilihat oleh Yesus di sini sangat-sangat serius. Masalah sakit lumpuh tangan tidak sesimpel itu. Masalah pusing kepalanya tidak sesimpel itu. Masalah usahanya bangkrut tidak sesimpel itu. Yesus melihat hal yang sangat-sangat penting. Kamu hanya seekor domba. Dan domba yang terjatuh. Di mana saudara? Ayat 11 tadi di mana? Ke dalam lubang. Ke dalam lubang. Dalam bahasa Yunani disebutkan ke dalam parit yang berair. Kalau biawak saudara jatuh ke dalam parit, senang dia. Berair. Di sini tempat iwak. Betul? Ya, di sini banyak tikusnya. Makan aku di sini. Tapi kalau domba jatuh di parit, saya ini coba untuk masuk dalam kisah ini. Karena saya punya pengalaman 2 kali menolong kambing domba di hutan sana. Karena saya seorang suka main outdoor, suka mancing, suka hunting, suka outdoor lah di pantai sana, di hutan-hutan sana. Biasanya ibadah seperti ini dulu ya, ibadah seperti ini, saudara sudah istirahat habis ibadah, saya itu masih ngebolang di pantai di sebelah sedati sana itu, di hutan-hutan itu saya di sana. Dan sering saya menemukan kambing itu loh, 2 kali saya tolong. Benar-benar saya mengerti ayat ini, walaupun mungkin tidak persis, tapi saya mengerti. Ini ada banyak tambak di daerah situ, tambak, di sebelah tambak dengan tambak itu ada parit-paritnya saudara. Dan kambing, domba-domba yang dilepas oleh peternak-peternak di sana itu dibiarin gitu. Dan terjebak di sana. Saya hanya mendengar, mbe. Kayaknya nggak wajar ya. Ini mbeknya sudah terlalu panjang gitu. Mbe, enggak mungkin ini mencari temannya. Ini mbeknya sudah lain gitu. Saya bayangkan diri saya kayak mbek juga. Saya dekati, saya lihat seekor anak kambing sudah jatuh di parit. Semakin dia berusaha saya lihat, semakin dia berusaha, semakin dia lemah. Kalau di kampung saya mungkin ya, apalagi saya bawa senapan ya. Saya bawa senapan, lumayan. Apalagi belum dapat buruan ya kan, lumayan.
5 kilo. Kan gitu ya. Tapi muncul belas kasihan di dalam hati saya. Semakin dia berusaha, tolong Pak, mungkin gitu ya katanya ya. Semakin dia berusaha, semakin lumpur itu semakin dalam dan semakin lemah saya lihat. Lalu saya tolong, sambil saya ajak ngomong, kamu gak perhatikan mamamu tadi. Aku tariklah tanduknya itu kepalanya. Lalu saya naikkan ke atas, dia berhenti sebentar, dia liatin saya. Mungkin itulah ucapan terima kasihnya. Diliatin saya gini, baru dia pergi. Nggak akan bisa lepas. Nggak akan bisa keluar. Semakin dia berusaha, semakin dia lemah. Dia hanya tahu berteriak-teriak. Kambing domba itu adalah salah satu hewan yang dikelompokkan sangat lemah dan terbodoh setelah keledai. Sangat bodoh. Kecuali sound the sheep ya. Nanti jangan anak-anak muda ini, ada kok Pak pinter. Siapa? Sound the sheep. Yang di film-film kartun itu loh. Wah itu lain. Saking pinternya bosnya pun dibohongi, ditipu-tipuin sama dia. Tapi itu kan film. Tidak mungkin. Saya berterima kasih kepada penggambaran yang diberikan oleh Yesus ini. Bahwa kamu itu hanya seekor domba yang tidak mungkin bisa keluar dari dosa. Tapi bisa kok Pak, orang bisa keluar dari masalahnya, dia minjam ke bank, dia bisa dibantu temannya. Iya, itu masalah yang kita lihat. Itu masalah tangan yang sakit yang kita lihat. Bisa ada tabib bisa menyembuhkan. Tetapi Yesus melihat di kedalaman jiwa orang Farisi maupun orang yang sedang sakit tangannya sebelah ini. Dia melihat kalian itu seperti domba yang sekarang posisinya sudah jatuh ke dalam parit berair berlumpur yang sangat dalam. Dan tidak ada yang bisa menolong kalian. Inilah yang menjadi concern dari Allah. Inilah yang menjadi fokus dari Allah. Itu sebabnya pada ayat sebelumnya kita naik sedikit. Pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Tuhan harus kita taruh hatinya Tuhan ini di dalam hati kita juga. Kita baca saudara Matius 12 ayat 7 sampai 9. Ini yang melatar belakangi mengapa Yesus datang ke bait suci itu. Ayat 7 sampai 9. 2 ya. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini. Apa itu? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Terus? Dan bukan persembahan. Ya. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Baru setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Setelah dari sana, setelah apa? Setelah dia mengatakan, aku inginkan, my desire, kerinduanku, kehendakku yang kuinginkan ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudara bisa mengerti kisah yang barusan kita baca itu mengapa dia datang lagi ke bait Allah? Saudara mengerti? Karena yang dikehendaki oleh Allah adalah belas kasihan. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah belas kasihan. Saudara tandai kalimat itu. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Yang aku inginkan adalah belas kasihan. Kalau dalam bahasa Yunaninya dia lebih tegas mengatakan, aku ini sangat menginginkan belas kasihan. Yang ku kehendaki. Saudara datang di sini untuk apa kira-kira kalau saya tanya? Menyenangkan hati Tuhan, salah satu kan? Betul ya? Itu kan salah satu, masih ada salah 3. Salah 4, salah 2 kan? Tapi katakanlah, saya mau datang beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Yes, itu kehendak Tuhan. Nanti memberikan persembahan, sudah diberikan persembahan 1 kali. Untuk apa? Supaya dapat 5 kali lipat. Salah. Apa dong Pak Pendeta? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Good. Bagus. Tetapi saudara ingin tahu apa yang paling Tuhan senangi.
Dikatakan aku tidak menginginkan persembahan. Aku tidak menginginkan pujian. Yang aku paling inginkan adalah kesukaanku adalah apa saudara? Belas kasihan. Kasihan. Kalau saudara pengen tahu apa yang paling Tuhanmu inginkan dari hidupmu. Kamu datang ke gereja itu, ya puji Tuhan. Salah satu keinginan Tuhan adalah itu. Engkau memberikan hidupmu, puji Tuhan, melayani Tuhan, puji Tuhan. Tapi yang paling disebutkan di sini, dalam naskah ini disebutkan, yang paling aku inginkan adalah belas kasihan, bukan persembahan. Semua Allah-Allah yang disebut Allah di dunia ini punya keinginan. Ada Allah di sebelah sana itu, dia pengen umatnya itu 5 kali satu hari berlutut, berdiri, berlutut, berdiri. Sampai 5 kali bisa. Itu hukumnya wajib. Berlutut, berdiri, berlutut, berdiri, berlutut, berdiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Lutut, berdiri, lutut, kanan, kiri. Itu kehendak Tuhannya. Salah dikit, ulang. Karena nggak mau Tuhannya kalau nggak pas. Menghadapnya harus ke sebelah tertentu, ke sebelah arah tertentu. Kalau salah ke sebelah sana harusnya ke sana, ulang. Ada Tuhan-Tuhan juga di sana di dunia ini sukanya itu wangi-wangian, bunga-bungaan, dikasih banyak bunga, dikasih lebih harum lagi, dikasih kemenyan-kemenyan, dikasih dupa-dupaan, senang, kurang bagus dibikin bagus lagi. Karena mereka menginginkan persembahan. Tuhan-Tuhannya itu membutuhkan penghormatan yang harus banyak-banyak. Membutuhkan persembahan yang banyak-banyak. Semakin banyak kau bakar uang, semakin berkenanlah hatinya. Tapi Allah yang kamu punya saudara, Tuhan yang kita punya, aku tidak minta persembahan. Yang aku inginkan, my desire adalah compassion. Adalah belas kasihan. Belas kasihan kepada siapa? Belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Amin saudara. Kita sudah datang di sini beribadah. Tapi kalau saudara mengatakan aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Ingat baik-baik. Firman Allah hari ini sungguh-sungguh memberkati kita. Pikirkan jiwa-jiwa. Amin. Pikirkan nyawa-nyawa orang. 131 orang meninggal sia-sia di Kanjuruhan Malang. Tidak tahu mengapa. Berhari-hari hati saya terus gelisah. Bahkan termasuk mungkin mempengaruhi istri saya ya. Karena saya terlalu lama masuk di dalam kepikiran. Gitu. Sampai mungkin istri saya ajak bicara saya mungkin kurang nyambung ya. Karena apa? 131, waktu itu 129 atau 100 berapa. Hati saya begitu sedih. Ya, mereka mati sia-sia sedih. Tapi bukan itu yang saya sedihkan. 131 orang itu belum tentu mendengarkan Injil. 131 itu belum tentu kita tidak tahu kemana. Tidak ada yang memberitakan. Tidak ada yang memiliki belas kasihan. Maka pada hari ini bukan secara kebetulan saudara. Kita perbaiki ketika kita berkata Tuhan ku mau menyenangkanmu. Datang beribadah, bagus. Tuhan ku mau menyenangkanmu, melayani Tuhan, bagus. Tapi sekarang perhatikan baik-baik. Kalau engkau ingin menyenangkan Tuhanmu, ingat baik-baik. Yang paling dia tunggu-tunggu. Yang paling dia senangi apa saudara? Belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Saudara-saudara yang mungkin tidak bisa keluar, saudara ada pengasuh di sini. Ketika engkau melihat mbah-mbah yang kita asuh itu, yang kalian asuh itu. Lihat mereka dengan belas kasihan, amin. Saya sungguh rindu pengasuh-pengasuh di sini semua diberkati Tuhan. Bukan capek luar biasa. Orang melihat pekerjaan kayak gini opo, lalu sia-sia. Jangan, kita sudah capek bekerja.
pekerjaan ini tidak terlalu dilihat oleh orang, sia-sia lagi. Jangan. Kita lihat mereka sebagai jiwa-jiwa dengan belas kasihan. Karena masih banyak di antara mereka yang belum mengenal Yesus, betul? Banyak di antara mereka mbah-mbah yang datang ke sini belum mengenal Kristus Yesus. Yang paling dikehendaki oleh Tuhan adalah bukan kalau mbah-mbah itu selesai dimandikan dengan baik. Puji Tuhan. Diberikan makannya, dimasakin yang baik. Bagus, puji Tuhan. Dibersihkan tempat tidurnya. Puji Tuhan, bagus itu. Terus lanjutkan. Tapi ingat, ini perkataan Yesus. Belas kasih, belas kasihan. Belas kasihan. Saya sebagai hamba Tuhan bersama istri saya harus membangkitkan kembali belas kasihan ini. Memunculkan kembali belas kasihan dari Tuhan ini di dalam hati kami, di dalam hati kita. Untuk ke depan ini kita bersama-sama melihat ada begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar Sedati ini yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Amin saudara. Sehat-sehatnya orang di sini semua Pak. Sehat-sehat semuanya. Sekali lagi saya katakan, kita jangan melihat sesederhana itu. Wah, makan kok mereka masih hidup dan sebagainya, sehat, bekerja dan sebagainya. Yang dilihat oleh Yesus ternyata bukan tangannya yang sakit itu. Tetapi apa? Yang dilihat oleh Yesus adalah jiwanya. Kenapa saudara? Ayat yang ke-9, Matius 12 tadi, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik. Di sana ada orang Farisi, tetapi terhilang. Di dalam bait Allah, ada orang yang terhilang. Saudara perhatikan, ada jemaat-jemaat awam di sana termasuk orang yang sakit tangannya ini, kondisi fisiknya sakit, terhilang. Saya ulangi. Mengapa sampai muncul miris hatinya Tuhan? Mengapa sampai muncul yang kuinginkan belas kasihan Tuhan? Itu dimunculkan oleh Yesus pada waktu itu. Kenapa? Karena dia melihat keadaan dari manusia saat ini sungguh sangat kritis. Loh, kenapa Pak Pendeta? Kenapa? Oh, di pelacuran ada dosa. Ya, biasa. Betul? Betul ya? Di pelacuran ada yang terhilang. Ya, memang tempatnya orang-orang hilang. Iya kan? Di kota anu banyak yang hilang. Ya, tempatnya orang hilang. Tapi kalau dibilang, di gereja ada banyak orang hilang. Halo, saya ulangi. Kalau di tempat-tempat berdosa sana disebut ada orang yang sudah sesat dan hilang, kita ngomong apa? Biasa. Tapi saudara lihat, mengapa Yesus bilang, aku belas kasihan. Kenapa? Di dalam gereja, di dalam bait Allah, ancaman untuk kebinasaan itu melekat. Berarti ini bukan perkara yang biasa lagi. Ini sudah merupakan perkara yang sangat-sangat mengerikan. Orang Farisi ada di dalam rumah Tuhan tetapi terhilang. Yang dilakukan orang Farisi tadi apa? Mencari-cari kesalahan. Mereka bilang apa? Kita lihat dulu Yesus ya. Tujuannya adalah ayat 9 itu ada. Supaya mereka melihat dan mencari kesalahan. Di dalam bait suci, rohaniawan. Di dalam bait suci, anak-anak Tuhan. Di dalam bait suci, bahkan tidak ada lagi kepastian orang bisa masuk surga atau tidak. Ini sudah kritis. Ini sudah sangat mengerikan saudara. Sudah sangat mengerikan bagi Yesus. Sehingga dia fokus untuk datang ke bait Allah. Untuk menunjukkan empatinya, menunjukkan belas kasihannya. Di bait suci. Di bait suci. Tidak pernah lagi diperdengarkan berita-berita tentang belas kasihan kepada jiwa-jiwa.
Di dalam gereja-gereja menurut Yesus tidak lagi terdengar berita-berita tentang keselamatan. Yang ada apa Pak Pendeta? Karena saya seorang akademisi, saya seorang peneliti, tentu saya memiliki legitimasi untuk bicara ini. Perhatikan baik-baik. Di gereja-gereja sejak dimulainya doa pembukaan, egois semuanya. Doa pembukaannya begini, Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di sini agar sepulang dari ibadah ini yang datang dengan beban berat pulang menjadi ringan. Padahal kalau ditimbang pakai timbangan di situ beratnya masih sama. Tapi maksudnya apa? Egois. Kami datang beribadah ini Tuhan. Waktu kami datang dengan beban berat, kami pulang dengan beban yang ringan. Artinya apa? Gereja hanya tempatnya untuk mengurangi beban hidup. Ditambah lagi, sudah doa pembukaan puji-pujiannya. Wah, puji-pujiannya apa? Kiranya. Bukan tidak boleh ya, boleh. Tapi ini hati-hati, maksud saya ingin menekankan egoisnya kita. Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Jemaat itu kalau sudah nyanyi itu sambil ke kanan. Dan memperluas. Lebarkan sayapmu. Daerahku. Haleluya. Ditambah lagi firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Kita adalah kepala, bukan ekor. Wah. Saudara, ini yang dilihat oleh Yesus. Kita harus mengembalikan jati diri gereja. Amin saudara. Kita harus mengembalikan jati diri seorang Kristen. Itu bukan orang-orang yang egois. Amin saudara. Puji Tuhan, saya tidak sedang bicara di KKR Stadion yang terbuka besar seperti ini. Tapi saya sukacita bicara kepada saudara di sini yang hanya ada 1.500 orang ini. Amin saudara. Kita harus kembalikan citra diri dari gereja. Gereja itu tidak terkenal egois. Saya bolak-balik berkhotbah di mana-mana kesempatan berkhotbah. Namanya orang beribadah itu giving. Amin saudara. Memberi hidup, bukan taking. Mau kemana Pak? Mau ke gereja, ngapain? Supaya diberkati Tuhan. Mau kemana Bu? Mau ke gereja? Ya supaya hati damai. Enggak. Beribadah itu sebenarnya, mau kemana Pak? Saya mau memuliakan Tuhan. Mau kemana Pak? Saya ingin mengerti kehendak Tuhan. Dan yang dikehendaki oleh Tuhan mau apa saudara? Belas kasih. Jati diri dari gereja, jati diri dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen adalah garam dan terang. Saudara perhatikan dari dua gambaran itu tidak ada yang egois. Kamu adalah garam dunia. Kalau garam dunia menurut saudara ada egois-egoisnya enggak? Enggak. Dia selalu memberi rasa, betul? Dia selalu memberi rasa. Kalau garam itu enggak ada egoisnya. Dia selalu yang mempengaruhi. Kalau terang, ada egois-egoisnya enggak terang itu? Enggak ada. Dia selalu yang memberikan cahayanya untuk menerangi. Dia panas enggak peduli, dia menerangi. Inilah ciri khas dari gereja. Sebenarnya di gereja itu tidak ada orang-orang yang egois di sana. Tapi kan kita punya pergumulan, punya permasalahan Pak. Saya tahu kita punya pergumulan. Tapi ketika kita datang membawa hidup kita kepada Tuhan, giving life sacrifice, memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Saya yakin juga beban kita diangkat Tuhan, amin. Itu sebabnya waktu ibadah doa, ibadah hari Minggu seperti ini, WL, ibadah, pujian yang pertama itu selalu pujian yang menyembah. Tadi lagunya apa yang nomor 1? Besar Allah.
Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Nggak ada lagu kita pertama tadi. Tuhan angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Ada tadi? Nggak ada ya. Yang kita lakukan apa? Mengagungkan Tuhan. Kalau saudara ikuti dari awal ibadah, lalu kita menyembah Tuhan. Sebenarnya setelah menyembah Tuhan itu saudara, beban saudara itu sudah lepas. Amin. Ya. Perhatikan rahasianya dari kekristenan itu giving. Ketika kamu giving, kamu tidak sadar masalahmu di taking sama Tuhan. Amin. Ini enggak, karena kamu datang sudah, pokoknya aku mau ngomong masalahku. Aku mau ngomong sama Tuhan. Ini lagu pujiannya yang pertama ini mengapa? Kayak gini, biasanya aku di gereja sana, kiranya kau memberkati, itu paling enak. Udah. Memberi dampak, bisa dirasakan orang lain. Maka saudara, pulang dari sini saudara harus mulai. Bukan saya yang mendorong, tapi sudah waktunya Allah berbicara lagi untuk kita. Pulang dari gereja ini, minimal saudara harus berdoa untuk satu orang keluargamu. Atau satu orang yang ada di sekitar. Munculkan belas kasihan. Amin saudara. Minta belas kasihan. Kalau karena dengan kemampuan kita tidak bisa. Kenapa? Aku masih ngurus rumahku. Aku masih ngurus anakku Pak. Aku masih nyangkul sawahku Pak. Aku masih sibuk nyapu halaman Pak. Tidak bisa. Kurang sibuk apa Tuhan itu di surga saudara? Coba saya mau tanya saudara, siapa bisa menandingi kesibukannya Tuhan di surga? Emang apa kerjaannya Tuhan? Kalian tidak pernah baca? Tuhan itulah yang mengatur dengan firman-Nya semua cakrawala ini bisa berjalan dengan baik. Kita hanya ngurus sedati aja udah bingung kan? Terus. Di sini nyerobot sepeda motor. Nggak ikuti aturan ini loh. Ya udah aku mundur aja. Capek kita kan. Hanya ngurus motor. Ayo terus. Tuhan ngurusi dunia loh. Jangan terlalu cepat mutarnya bumi itu. Anak-anak yang sekolah belajar. Bumi berputar pada porosnya. Jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat kita terlempar nanti ke Samudra Raya. Ke Laut Atlantik. Nggak boleh terlalu cepat mutarnya. Bumi harus memutari sambil dia memutari apa? Matahari. Nggak boleh terlalu cepat. 24 jam, 360 hari dalam setahun. Nggak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat bisa pusing semua kita ini. Terlempar, gravitasinya kalah. Kita nempel di bumi ini karena gravitasi. Tapi kalau terlalu cepat putarannya bumi, terlempar kita ke planet Pluto sana. Diatur itu sama Tuhan. Dia harus ingatkan, sebenarnya dalam kitab Ayub waktu ibadah doa sudah saya jelaskan. Dia ngatur, awan-awan jangan terlalu banyak di sini. Dia ngatur itu. Angin bertiup dan seterusnya. Jangan, gempanya di sana dulu tahun ini. Diatur semua. Enggak sibuk Tuhan itu. Tapi apa yang terjadi? Dia datang ke dalam dunia. Amin. Ayat yang ke-11 kita ulangi baca. Yang dibutuhkan dalam kondisi dunia yang sudah seperti itu adalah action, bukan berteori. Ayat yang ke-11, mari jemaat baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Garis bawahi menangkapnya dan mengeluarkannya. Yang dibutuhkan oleh Tuhan bukan teori. Yang diminta oleh Tuhan belas kasihan itu menjadi nyata. Ada 2 kata kerja yang penting di sini saudara. Apa itu? Tangkap domba yang jatuh itu. Dan yang kedua, keluarkan mereka segera. Karena ini kejar-kejaran dengan waktu.
Karena saya suka Animal Planet, jadi di YouTube saya itu dikirim orang selalu. Dikirim gambar-gambar pencinta-pencinta hewan itu, dikirimi saya. Yang terakhir saya lihat itu ada seekor rusa. Seekor rusa terjebak di dalam lubang lumpur gitu, hanya kakinya yang ke atas. Dia terus berupaya untuk naik, tidak bisa. Teman-teman penolong pencinta hewan ini ditolong, mau ditolong ditanduk loh. Mau ditolong ditanduk. Sama kan, tetangga kita datang, kita memberitakan kasih Yesus, dia bilang apa nanti? Apa kira-kira? Minimal ditolaknya kita. Aku sudah punya kepercayaan. Enggak, aku enggak menawarkan agama. Kita tidak menawarkan agama. Kita menawarkan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Perlu action. Apa yang bisa dilakukan Pak Stephen? Setelah ibadah ini, sampai nanti bulan Desember, akan ada yang disebut dengan PMK. Perjanjian Murid Kristus. Ini adalah program sinode kita, tetapi di gereja kita ini langsung saya praktekkan. Karena saya lihat hati saya ditekankan oleh Tuhan untuk ini. Do something. Lakukan sesuatu. Action. Maka nanti 2 minggu ini, hari ini dan minggu depan, saya akan kumpulkan dulu para calon trainer. Training for trainer. Saya training dulu beberapa orang, setelah 2 minggu selesai, baru nanti kita akan masuk untuk permuritannya. Siapa-siapa di antara saudara yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Siapa di antara saudara yang rindu karena belas kasihan ada di hati saudara. Saudara harus segera bergabung karena kesempatan tidak banyak. Baru nanti waktu Desember saya akan mewisuda angkatan yang pertama untuk PMK kita. Supaya apa? Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita bisa ditolak. Si domba yang kita tolong bisa marah. Wajar rupanya. Biasa-biasa saja. Yesus menyembuhkan yang tangannya sakit. Orang Farisi, pendeta yang langsung ngomong, kamu ngapain menyembuhkan orang di hari Sabat? Yesus katakan, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. 2 ini penting saudara. Tangkap. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Dunia ini sedang kritis. Lingkungan kita sedang kritis. Ini tidak bicara mengenai sosial. Dia bercerai dengan suaminya, dia masalah dengan keluarganya. Enggak, dia masuk surga atau tidak? Maka kita harus menangkap. Dalam bahasa Yunani disebutkan, ambil mereka jadi miliknya Tuhan. Tangkap mereka menjadi miliknya Tuhan. Dan keluarkan, angkat mereka, bawa mereka keluar dari kematiannya. Pak Pendeta, mengapa Bapak Pendeta sampai begitu ngototnya? Bukan saya yang ngotot. Surga yang sangat-sangat rindu. Surga yang sangat-sangat pengen. Kenapa? Karena pasal 12 ayat 14 ayat terakhir kita baca. Pasal 12 ayat yang ke-14, karena inilah saudara. Karena inilah jemaat. Saya tidak peduli di jemaat kita ini. Mau mbah-mbah kek, mau anak sekolah kek. Tapi kita semua bisa mengerti firman ini. Ayat 14, mari kita baca sama-sama. 2, ya. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Ya, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13, 2 ya. Bukankah manusia jauh lebih berharga Sekali lagi daripada ulang. domba? Dari awal 2 ya. Bukankah manusia jauh lebih berharga terima daripada kasih, domba? Tuhan. Terus. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Bukankah manusia jauh di sini bukan 1 meter bedanya dengan domba. Nah, bukankah manusia jauh bandingannya lebih berharga dari domba? Ternyata ngototnya surga, ngototnya Tuhan meminta belas kasihan. Mengapa dia harus sampai datang dari surga? Ngotot sekali. Filipi pasal yang kedua ayat 5-8 disebutkan. Dia yang adalah rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan.
Dia keluar dari zona nyaman. Dia dari sorga. Dia datang ke dunia. Bukan jadi malaikat. Jadi manusia yang terbatas harus masuk di dalam rahimnya Maria. Harus belajar merangkak. Harus belajar berlari. Harus belajar makan dan seterusnya. Apa kurang kerjaan surga? Bukan. Kenapa kalau begitu Pak? You are very, very precious. Engkau sangat-sangat berharga. Lebih berharga dari domba yang saya lihat ketika terjebak saya tolong. Ini menampar hati saya. Domba yang terjebak saja di hutan sana pemiliknya nggak jelas. Sebenarnya kamu sambil latihan menembak aja kepada domba itu kan. Kamu tolong dia. Tuhan katakan, kamu lihat manusia jiwa-jiwa itu. Yang ada di sedati itu. Lebih berharga dari domba-domba itu. Amin saudara. Itu sebabnya surga ngotot. Itu sebabnya Tuhan ngotot. Tidak bisa. Aku punya belas kasihan. Good. Empathy. Simpati. Iya belas kasihan. Tapi harus ada juga empati. Action. Maka action yang paling penting dilakukan oleh Yesus adalah apa? Harus keluar dari zona nyamannya di surga. Turun ke dunia. Harus mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam rupa seorang hamba dia mati di kayu salib. Sampai taat mati di kayu salib. Amin saudara. Saya tahu ini tidak nyaman. Saya tahu ini tidak mudah. Kalau memang jiwa-jiwa itu berharga, maka harus ada harga yang harus dibayar. Harus seimbang. Kalau Yesus mengatakan manusia yang berdosa itu berharga, maka ada harga yang harus dia bayar. Dan itu sudah dia bayar. Dia rela jadi manusia. Tidak pernah ditemukan Allah manapun di dunia ini yang mengatakan dia peduli kepada manusia. Lalu dia keluar dari zona nyamannya untuk menolong manusia. Tidak ada. Malah dia bilang, upaya kamu menolong aku berbuat baik kamu lebih banyak. Minimal 51 kilo dibanding 50 kilo. Mana yang lebih berat? Itu Allah mereka. Kalau kamu ingin ditolong, maka supaya engkau diselamatkan, kamu harus semua penuhi rukun-rukun yang kamu punya rukun. Rukun tetangga, rukun warga. Semua harus diikuti. Saya mau tanya, siapa yang bisa melakukan itu? Nobody. Tidak ada seorang pun yang lulus melakukan itu semua. Hanya satu Allah yang peduli. Hanya ada satu Allah yang penuh belas kasihan. Hanya melakukan. Bukan hanya ngomong, tapi dia sendiri telah datang. Saya mengajak saudara, maukah saudara mulai hari ini melangkahkan tindakan kita? Dimulai dengan doa, tulis satu nama keluargamu yang belum mengenal Yesus atau belum tergembala dengan baik. Tulis atau tetanggamu atau teman di sekolahmu. Maukah engkau memunculkan belas kasihan Tuhan ini? Ketika nanti Tuhan datang mereka tidak diselamatkan. Kamu yang dituntut darahnya. Kita sudah mendengarkan berita ini tapi kita cuek. Nanti orang itu mati seperti orang-orang yang di Kanjuruhan. Siapa yang harus dituntut nyawanya? Kepada siapa dituntut? Maka kepada saya. Maka saya sudah mulai lagi mencatat. Dulu saya mencatat nama tetangga saya. Sudah dipanggil Tuhan. Memang kita sampaikan Injil, dia tidak mau karena sungkan dan sebagainya. Tidak masalah. Tulis lagi. Tuhan, aku terbeban melihat si An. Tuhan, aku berbelas kasihan kepada teman baikku ini. Dia teman baikku. Aku sungkan ngomong tentang kasih Tuhan kepada dia. Tapi aku mau mendoakannya. Tulis namanya. Lalu didoakan. Amin saudara. Kita naikkan pujian nomor 1 tadi. Kita mau datang bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Itu aja, lagu yang terakhir saja ya. Bapa kau setia ya. Kita mau datang kepada Tuhan. Sembari kita menyanyikan pujian ini,
Kita mau minta belas kasihan Tuhan ada di dalam hati kita untuk memampukan kita mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Disinilah kami ada, Tuhan. Kami jemaat yang sederhana, tapi di sini kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Oh, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Bapa Engkau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya. Amin. Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati, Beri hati seperti hatimu. seperti hatimu, setulus salibmu, Kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Tuhan. Sambil menyanyi kami berdoa, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, Haleluya. pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Memiliki hati belas kasihan. seperti-Mu. Mari jemaat, pujian ini persis seperti firman Allah yang baru kita dengar. Bapa, Kau setia, Setia, takkan meninggalkan, Engkau baik. dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Kerinduanku meninggikan namamu Tuhan. tinggikan namamu, Terima kasih. dan aku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Ubah hatiku Tuhan. Oh hati kami. Mari kita berdiri bersama-sama. ubah hati Kami datang Tuhan. seperti hatimu.
hadir sepertimu. Ubah hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu Tuhan. Taruh hati yang penuh belas kasih. Oh, mereka perlu Tuhan. Keluarga kami perlu Tuhan. Teman-teman kami perlu Tuhan. Taruh hati yang berbelas kasih. Teman-teman kami sedang menuju kebinasaan. Mulut mereka bisa tertawa, tetapi nyawa mereka sedang terancam Tuhan. Kami ada di sini untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan ternyata yang paling Engkau inginkan, Engkau kehendaki adalah belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini hanya menjadi orang Kristen beribadah. Kami terlalu egois Tuhan untuk persoalan kami, untuk kebutuhan kami. Kami lupa Tuhan, Engkau menginginkan kami mempersembahkan jiwa-jiwa untuk Engkau. Dan kami mau Tuhan, walau kami tidak tahu harus bagaimana, tapi yang kami tahu Engkau akan menuntun kami. Ketika kami sudah mengatakan kami siap, Engkau sendirilah yang mempertemukan jiwa itu untuk kami sampaikan firman Tuhan. Bukan kami yang menyelamatkan mereka, kami hanya bicara. Roh Kuduslah yang meyakinkan mereka. Sama seperti kami ditolong Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Engkau sendiri yang menarik kami datang kepadamu. Karena kesukaan kami hari Minggu jalan-jalan. Kesukaan kami hari Minggu pergi kemana-mana, liburan. Kami ada di sini karena Engkau yang menarik kami. Maka kami percaya juga begitu kami mau dipakai Tuhan, Engkaulah yang menarik orang datang kepadamu. Dimuliakanlah Tuhan. Tolong kami jemaat yang sederhana ini menjadi salah satu lilin kecil yang ada di Sidoarjo, di Indonesia, di seluruh dunia, memancarkan sinarnya di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Silakan. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Karena Engkau baik bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tanyakan pujian, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya.
tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Mohon waktunya sebentar untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman untuk jadwal ibadah kita hari Selasa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian ada ibadah kaum muda remaja hari Sabtu. Ada ibadah sekolah minggu hari Minggu jam 10 pagi setelah ibadah minggu. Dan juga ibadah minggunya pada jam 8 pagi. Setelah ibadah ini juga akan ada ibadah sekolah minggu ya. Untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas akan kami share di grup PT Healing Insight. Jadi tolong semuanya attention untuk nama-nama yang ada di sana, saling mengingatkan. Kemudian pada kesempatan ini juga kami tetap mengupas tentang rencana kerinduan kita untuk KKR Natal dan Retreat yang akan kita adakan pada tanggal 24 26 Desember 2022 mendatang. Bukan mendatang lagi ya, sudah tinggal berapa bulan. November, Desember, 2 bulan ya. Ini 3 udah ya. Kita akan mengadakan retreat selama 3 hari 2 malam dengan fasilitas villa yang kita pakai di sana, satu villa yang paling besar. Fasilitasnya ada kolam renang, outbound yang cukup luas ya. Dan untuk semuanya sudah include makan, transport, door prize, souvenir Natal semuanya sudah ada di sana. Dan untuk kita dibebankan sekitar 300.000 per orang. Jadi estimasi kita kemarin memang sekitar kurang lebih dari 18 juta. Ya karena sampai saat ini per kemarin kita dari panitia kita sepertinya akan peserta di 50 orang aja. Karena banyak yang pulang, banyak yang sudah izin bersama keluarga gitu ya. Jadi kita sekitar 50 orang yang ada di sana, tapi biayanya tetap sama, 300.000 per orang ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin bergabung, walaupun belum ada untuk dikasih DP, silakan tetap mendaftar ya. Walaupun kami sudah kasih arrange tempat itu sekitar 50 orang, karena kasur tempat tidur yang tersedia di situ tuh sekitar 40 ya, 38, 32, 37, ya 37 ya. Kalau lebih dari 37 kami harus pesan bed. Jadi makanya kami perlu yang sementara ini kami pesan bed untuk 50 orang. Jadi kalau nanti ada tambahan kami bisa segera memesan bed itu. Nanti tetap akan ada karena itu setiap kamar itu luas banget sebenarnya. Jadi untuk tambah 5 tambah 6 juga itu tetap luas, tetap muat ya, bukan sempit-sempitan enggak. Tapi memang yang disediakannya di sana sekitar segitu saja. Dan untuk kepada siapa kami mendaftar itu ada Google Form yang ada di grup, bisa dikirim ulang lagi nanti ya. Untuk ketua panitianya Pak Gunadi ditambah dengan tim acara Hendy, Claudia dan beberapa tim yang lain. Dan untuk yang rindu untuk kami berikan bantuan untuk keringanan mencicil ya, karena 300 itu untuk satu orang mungkin tidak terlalu berat, tapi kalau untuk 4 orang itu cukup berat ya. Jadi silakan memberikan cicilan, bisa menabung kepada Ibu Elpri atau kepada Mbak Marta. Itu bisa ditabung sampai keberangkatan kita nanti ya. Terus kalau gimana Bu, kalaupun saudara rindu ingin ikut, tapi sampai sekarang saya belum bisa berjanji Bu untuk melunasinya, tetap mendaftar. Ya harapan kami tetap mendaftar, kita akan berdoa. Ini kerja keras dari panitia ya, kami tetap memfasilitasi, silakan Bapak Ibu yang ingin tetap rindu, membawa keluarga, membawa saudara. Bahkan kemarin kita bilang
Kalau ada saudaranya, tetangganya, teman dekatnya mau dibawa juga boleh. Ya silakan mendaftar dan ini tidak dibatasi kepada teman, pokoknya teman dekat, ya keluarga juga silakan ya. Jadi bukan hanya keluarga yang ada di Healing Insight ini saja. Jika ada info-info yang perlu, yang kurang jelas silakan hubungi saya secara pribadi boleh, kepada Pak Gun juga boleh ya. Jika ada informasi yang lain yang kurang jelas ya. Dan itu yang akan untuk agenda kita yang paling cepat itu adalah pada bulan Desember ini. Jadi perayaan Natal di tempat ini tidak ada. Tidak ada ibadah Natal sama sekali di sini karena kita akan fokuskan semuanya di Pacet Klaket Mojokerto Desember mendatang itu ya. Tetap semangat Bapak Ibu, amin. Semangat dong ya. Ini kita mau pergi jauh, gak sejauh-jauh itu juga ya. Kemarin dari tim sudah survei lagi untuk mencari rute yang paling aman. Maksudnya rute yang tidak berkelok-kelok, nggak usah pakai istilah uji nyali, nggak usah ya. Jadi rute yang lurus-lurus saja sudah dicari dan sudah ditemukan. Sudah belum ada laporan temu atau enggak ya. Dan itu perjalanan ke sana cukup nyaman ya. Nanti kita akan mendapatkan suasana yang begitu sejuk tanpa AC pastinya. Dan cukup sangat dingin sih menurut saya. Karena di sana dingin sekali dan pastinya hujan. Karena kalau hari biasa pun pasti hujan di sana. Jadi silakan Bapak Ibu, nanti di dekat-dekat waktunya kita akan, panitia akan memberikan apa yang perlu dibawa, pakaian apa yang perlu dibawa supaya Bapak Ibu sendiri bisa mempersiapkan dengan baik. Bahkan pada acara tersebut juga kita akan mengadakan baptisan air karena 2 dari pelayan Tuhan kita sudah ada yang sudah waktunya dibaptis dengan air. Jika Bapak Ibu Saudara yang ada rindu mungkin yang ingin dibaptiskan juga silakan mendaftar kepada Pendeta Muda Gunadi. Akan dibaptis pada tanggal salah satu di tanggal itu entah 24, 25 atau 26. Kita akan mengatur waktunya ya. Itu saja info seputar retreat kita. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat datang. Kemarin kami tidak menyapa kepada Pak Eko. Silakan berdiri Pak Eko. Selamat datang di keluarga Healing Sight ya. Selamat bergabung, semoga senang, nyaman, amin. Ya inilah kami keluarga Healing Sight dengan kondisi yang sangat sederhana. Jika Bapak mau berkunjung ke sebelah juga, Bapak akan menemukan wanita-wanita yang sudah cantik. Di situ ya, karena di bawah ini adalah panti lansia bakti ibu juga. Jadi di sini banyak oma-oma yang sudah lanjut umurnya. Dan kita akan mendengar permohonan doa dari Pak Yipta. Mohon doa buat ibu sakit kejepit. Ya, mohon doa untuk ibu yang lagi sakit. Tuhan tolong, nanti Tuhan pulihkan. Ada pengumuman dari Bapak Gembala, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, selamat pagi semua jemaat, shalom. Shalom. Ya, seperti yang sudah saya singgung tadi waktu di pemberitaan firman, pada 2 minggu setelah ini nanti akan ada training untuk para trainer ya, yang akan mendampingi saya untuk mentraining. Selama 2 minggu ini kami akan berlatih, lalu kemudian setelah 2 minggu ini, minggu berikutnya itu akan dimulai PMK-nya, Perjanjian Murid Kristus. Apa itu Pak PMK itu? Perjanjian Murid Kristus ini adalah sebuah kegiatan yang membekali sidang jemaat untuk menjadi orang-orang yang terbeban, ya, yang terbeban untuk temannya di sekolah, untuk temannya di pekerjaan, untuk tetangganya, terbeban bagaimana menolong mereka. Bagaimana memberitakan Injil kepada mereka secara aman dan nyaman di negara kita Indonesia dengan kondisi yang seperti ini. Nah, jadi training itu saya perhitungkan akan memakan waktu cukup lama, itu bisa sampai 8 sampai 10 pertemuan. Sehingga kalau dimulai pada 3 minggu ke depan, saya hitung itu sampai bulan Desember nanti trainingnya. Nah, trainingnya itu akan kita adakan setiap hari Sabtu. Jadi kaum muda semua di change, dirubah semua menjadi tempat untuk training selama 8 kali pertemuan itu. Nah, artinya bagi saudara-saudara sidang jemaat siapapun
yang lanjut usia, yang setengah usia, yang remaja muda, silakan ikut bergabung. Ya, silakan ikut bergabung. Kelasnya akan dimulai 2 minggu lagi. Setelah ini 2 minggu lagi nanti akan diumumkan lagi. Karena minggu ini dan minggu besok masih kita gunakan untuk para trainernya, para kakak-kakak pembinanya. Sehingga bagi sidang jemaat yang terbeban tadi didorong oleh firman Allah untuk berbelas kasihan kepada orang lain, silakan ikut bergabung. Nanti mendaftarnya ke Pak Gunadi, itu penatua kita ya. Mendaftarnya ke Pak Gunadi supaya didata ada berapa orang kira-kira jemaat yang rindu dibekali menjadi saksi-saksi Tuhan dengan cara yang sederhana di lingkungannya gitu ya. Jadi pengasuh juga boleh ikut, jemaat boleh ikut, anak-anak muda juga boleh ikut. Daftarnya ke Pak Gunadi ya, jadi 2 minggu lagi akan dilaksanakan training. Nanti di retreat, pada saat di retreat, di sanalah nanti saya akan mewisuda. Ya, kita akan wisuda, akan saya berikan sertifikat, kalianlah angkatan pertama PMK Perjanjian Murid Kristus yang ada di gereja kita. Untuk tahun depan retreat berikutnya, maka alumni angkatan 1 inilah nanti yang akan menjadi trainernya. Ya, yang akan menjadi trainer untuk angkatan yang kedua di tahun 2024. Jadi retreat kita itu selalu nanti akan seperti itu. Selalu diikuti dengan wisuda PMK, orang-orang yang sudah dibekali menjadi jemaat yang tidak egois lagi. Jemaat yang tidak hanya untuk dirinya, tetapi jemaat yang dibekali untuk juga berbelas kasihan kepada orang lain. Demikian pengumuman dari saya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, semuanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, semuanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Untuk istri dari Pak Yefta yang dalam keadaan sakit Tuhan, dimanapun dia berada saat ini, kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sakit tulang belakang yang kejepit. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Mujizat Allah nyata, pertolongan-Mu nyata dalam hidup ibu ini. Supaya pada minggu-minggu mendatang kembali bersama-sama bisa beribadah memuliakan Tuhan. Kami percayakan keluarga ini ke dalam tangan. Rencana training for trainer pada hari ini untuk tim gembala, penatua, dan juga hamba Tuhan yang akan ikut, kiranya Tuhan menolong berjalan semua dengan baik. Jemaat-Mu Tuhan, gerakkan hati mereka untuk turut juga mengambil bagian dalam kegiatan ini.
Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Segala keperluan kebutuhan untuk retreat kami, segala keperluan kebutuhan untuk kehidupan kami sehari-hari, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong panti asuhan di tempat ini, mulai dari pimpinannya Ibu Silvi, semua pengasuh. Oh terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan selama ini. Kasih-Mu Tuhan melimpah dalam hati mereka untuk melakukan pelayanan ini dengan tulus ikhlas di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan anak-anak kami yang masih ujian, persiapan ujian dan banyak kegiatan yang sedang dihadapi. Tuhan sumber hikmat dan sumber kekuatan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu berkat Allah tercurah untuk engkau hari ini lagi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Dialah yang menyertai engkau. Dialah yang memberkati engkau. Dibuatlah engkau bahagia dalam pernikahanmu. Berhasillah dalam pekerjaanmu. Tuntas dan kuatlah dengan hikmat Allah dalam sekolah kuliahmu. Diberkatilah engkau anak kecil. Hingga kita semua dewasa muda yang lanjut usia. Hari ini penyertaannya sempurna. Besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Shalom.